Bam, ya ini alhamdulillah sedikit demi sedikit kandang udah mulai selesai. Baris B dan C sudah beres lah, tinggal depan. Nanti di sini akan saya buat aman lah ya, tempat nongkrong segala macam. Ini kita ya itu nantilah next. Sedikit bercerita tentang beberapa indukan yang tersisa dan disisakan di penangkaran kami. Ini untuk baris B. Ini hanya jantan, betinanya kebetulan kosong. Nah, kita beberapa kali kena ujian ya. Yang pertama dihajar tikus. Nah, waktu pertama itu ternyata kemarin masih kena juga. Ada beberapa betina yang sedang nabung, kita taruh di bawah, kena tikus lagi. Tapi itu bukan jadi halangan buat kita. Tetap nanti saya akan cari bibit dari teman-teman yang menurut saya bagus untuk dijodohkan dengan murai-murai saya. Ini anakan terakhir dari Raden Keling, bapaknya juga sama kena tikus. Tapi itu udah lama. Ini silangan ekor hitam. Nanti ini sih belum bagus, nanti kita silangkan lagi dengan bahorok biar bodinya gede, ekor panjang, ngototnya dapat. Baru setelah itu kita kawinin lagi sama F4. Ini dua kandang ini murai warna ya. Saya belajar murai warna dan mau apa ya, ngasih penjelasan lebih, karena setahu saya persilangan genetik tuh di murai ini sangat acak-acakan sekali. Nah, ini anakan detonator, jodohnya si jogger. Ini jogger. Saya sedikit bercerita tentang jogger ya. Kemarin sempat saya jodohin berkali-kali. Di awal dia akur. Awal akur, tapi setelah lama untung saya standby di sini ya sama Om Aris kemarin di sini gantian. Beberapa kali dihajar sampai bulunya ada yang jatuh. Ini sifat galaknya belum hilang 100%. Ini sekarang lagi saya jor sama suplemen biar naikin birahinya, biar dia OB, benar-benar OB dan mau luluh sama betinanya. Kalau betina sih sebetulnya udah siap. Nah, sedikit bercerita tentang si jogger ini. Jogger sebetulnya bukan burung, bisa dibilang apa ya, ya bukan burung prestasi sebetulnya mah. Dia hanya sesekali main masuk ke nominasi, itu pun nggak stabil sebenarnya. Hanya kenapa saya pertahankan si jogger ini, menurut saya jogger ini punya karakter, punya power dan mental yang luar biasa bagus ya. F3 mungkin banyak yang lebih sempurna dari jogger. Hanya saya entah kenapa punya feeling kuat jika saya kawinin dengan Lampung. Ini kebetulan persilangan detonator ini persilangan antara Lampung dan kalau nggak salah Aceh, karena bodinya agak besar, ekornya lentur. Persilangan antara Lampung dan Aceh, jadilah detonator. Betina detonator itu saya betinanya dari Bagus Bird Farm. Saya silangkan dengan Lampung. Bagus ini banyak sekali main persilangan, dia ada genetik hitam juga di peternakannya dulu ya. Saya ambil betina itu 2014 atau 2015 itu saya lupa. Saya sandingkan dengan jogger. Saya berharap punya body yang lebih besar nanti anakannya, dengan katurangan yang sempurna seperti anakan-anakannya si detonator, paruhnya tebal, kaki hitam dan jogger. Dan power ataupun mental kita mix dari si jogger gitu. Jadi jogger ini bukan burung istimewa sebetulnya kalau bicara kategori lapang ya. Hanya saya punya feeling ketika saya berhasil menyilangkan dengan betina yang pas,
Ini akan menciptakan murai yang menurut saya akan bagus gitu. Banyak teman-teman juga yang mungkin punya feeling ke si jogger, ngelihat video-videonya, mungkin lebih dari 10 orang yang nawar jogger. Cuma saya nggak lepas, karena itu tadi saya punya mimpi, karena ini adalah betina ke-9 yang dijodohin sama si jogger, makanya saya jaga baik-baik, karena saya pengen banget dapat anakan dari betina detonator, anakan detonator gitu kan. Nah, betina juga fighter. Sebetulnya kalau saya kawinin dengan betina yang kusem abu, ini mudah sebenarnya. Hanya saya punya punya cita-cita untuk bisa dapat anakan yang sempurna dari si betina detonator. Tuh, cerita tentang jogger ini sebetulnya saya ambil itu tahun 2016, sekitar bulan Februari atau Maret lah. Usianya saat itu lepas throttle ya. Kondisi lepas throttle aja waktu itu powernya sangat gila. Mungkin kalau subscriber saya yang lama tahu Mas Budi ya, waktu itu saya mantau sama Mas Budi. Terus ini burung juga beberapa kali dicoba, di setting sama Om Eri, sama Hendy, Dewa Sakti ya kalau teman-teman tahu. Belum ketemu nih settingannya. Di rumah enak banget, ketika di lapang galaknya minta ampun. Gak karu-karuan. Power kadang-kadang dapat, kadang-kadang power kadang-kadang enak, kadang-kadang terlalu lepas gitu. Jadi burung nggak karu-karuan. Isian juga tembakan-tembakan itu putus-putus karena mungkin emosinya terlalu tinggi. Ketemu settingannya di tahun kurang lebih 2018-2019 ini baru ketemu nih. 2018-2019 setelah 3 tahun saya ngerawat, saya baru nemu settingan yang pas. Itu pun masih labil gitu. Makanya kemarin karena ada kondisi pandemi, terus memang burung jagoan saya yang lain juga kebetulan sudah nggak ada, akhirnya saya punya niat udahlah mending disilangkan aja, karena memang kalau dimainin ini settingannya ini dia bergantung ke suhu ya. Kalau suhu terlalu tinggi jangkriknya nggak boleh banyak, jadi saya nggak bisa nggak bisa mastiin. Terus lagi kadang-kadang kondisi gantangan kalau terlalu pengap dia emosinya meledak-ledak nggak jelas nih. Ini belum stabil lah ini burung seri F3, ini ternakan teman saya. Makanya saya coba silangin, nanti hasilnya seperti apa kita coba mainin. Kira-kira seperti itulah tentang jogger gitu kan. Dan indukan-indukan lain mungkin nanti akan saya bahas satu persatu. Nah ini adalah Magnum Ribbon ya. Magnum itu saya itu dapat burung sampah dulu ya, burung yang udah mau mati lah, udah di bawah aja. Saya beli dengan harga murah. Saya waktu itu feeling aja si Magnum tuh, saya ambil, saya rawat. Waktu itu saya coba mainin, alhamdulillah masuk nominasi. Sekali main saya langsung jodohin. Saat itu anakannya cuma 2, burungnya mati, kena tikus juga. Makanya kenapa saya renovasi seperti ini juga, itu tadi saya trauma, kebanyakan burung ini jadi korban tikus. Nah ini adalah cucunya dari Magnum sebetulnya, karena Magnum itu beranak cuma 2 kali. Yang pertama itu jadi jantan, telur 3, anak 1 netes jadi jantan, diambil sama temen yang katanya sekarang ada di Cirebon, ada di pemain besar juga, itu anakannya si Magnum. Saya nggak usah sebutin namanya lah, takut salah, karena yang beli ke saya adalah temennya Om Eri ya. Dengar-dengar ditawar dengan harga fantastis juga, masih belum dilepas anakan si Magnum. Nah ini adalah anakan dari adeknya Magnum. Adeknya Magnum itu betina, beranak, jadilah ini dikawin silangkan kalau nggak salah ini tuh sama si Kabayan. Bapaknya ini Kabayan, anaknya betinanya anakan si Magnum. Makanya saya kasih nama Magnum Ribbon, karena semua ciri-ciri kakeknya ada. Seperti titik putih di alis kakeknya juga ada, si Magnumnya ada seperti ini. Nah ini saya namain Magnum Ribbon. Ya kurang lebih kisah tentang jogger dan Magnum Ribbon itu seperti itu lah. Ini kondisi penangkaran saya seperti ini. Nah saat ini saya
tetap fokus ke cetakan burung lapang, hanya karena kebetulan saya katanya punya burung yang ada genetik albino, katanya bahasa pasarnya split gitu kan. Saya mau coba buktikan karena split ataupun visual di murai batu khususnya menurut saya belum jelas gitu kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sangat tahu sekali main genetik di bal piton itu sangat jelas rumusnya. Nah kalau di burung nih terkesan diumpet-umpetin gitu. Nah makanya saya mau coba, nanti akan saya buktikan. Setelah saya buktikan akan saya share ke teman-teman gimana sih silangan yang benar tentang murai batu gitu kan, biar bisa menciptakan anakan-anakan yang teman-teman ataupun kicau mania suka. Seperti ini contohnya. Ini katanya split albino, tapi visualnya seperti ini. Ini waktu anakannya blorok dia. Waktu anakannya blorok. Paruh putih ya? Paruh putih. Nah kalau yang ini katanya split cremino. Split cremino. Jadi anakan dari indukan split menghasilkan anakan yang satu sarangnya ada yang cremino. Ini yang bulu normalnya disebut split. Sementara kalau di dunia breeding warna ini nggak bisa dibilang split menurut saya. Tapi kita coba ya. Possible. Kalau di ular itu namanya head ya. Dia bawa heterozigot. Nah, kalau yang satu sarang seperti ini, ya nantilah penjelasannya saya akan jelasin sambil kita lihat ternakan saya yang lain di bawah. Oke, mungkin itu saja lah untuk konten kali ini. Sejarah tentang jogger itu seperti itu. Kenapa saya pertahankan si jogger dan siapa sih sebenarnya jogger? Seperti yang saya barusan jelaskan kan ya. Kita lihat nanti, saya minta tetap doanya. Kemarin saya sempat bikin konten tuh, udah saya upload tapi belum saya publish waktu penjodohannya jogger. Tapi ternyata beberapa kali, ini udah 3 kali masih dihajar aja, makanya saya udah pertahanin dulu. Kita tunggulah sampai betul-betul kondisi birahinya maksimal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.